pagi luar biasa. AKB Departemen Politeknik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jeremy Indra. Di sini unit yang kita pakai itu yaitu unit Fuso 220 PS turbo intercooler. Yaitu dia menggunakan turbo dan pendinginnya menggunakan intercooler ya teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk engine sendiri adalah penghasil tenaga dari sebuah unit, mau unit apapun itu yang konvensional dia menggunakan mesin diesel ya teman, atau engine sebagai penghasil tenaga. Nah lalu ada kelas yaitu pemutus dan penghubung dari engine ke transmisi atau ke final drive ya teman-teman ya, seperti itu. Baik teman-teman, di sini ada transmisi punyanya Hino ya teman-teman. Jadi dari engine itu akan meneruskan tenaga menuju ke transmisi teman-teman. Nah transmisi itu meneruskan ke U-join meneruskan ke drive shaft itu yang ini ya teman-teman ya. Dan itu ini adalah drive shaft ya teman-teman. Lalu drive shaft itu terus dia memanjang lalu terhubung ke inter axle ya teman-teman, atau axle tengah. Nah axle ini adalah pembagi poros putaran dari engine menuju ke roda. Jadi dari shaft sini ya teman-teman, ini dari transmisi menuju ke diferensial, dia dibagi porosnya menjadi kanan dan kiri, jadi dia dibagi gitu ya teman-teman ya. Dan axle ini dia meneruskan juga ke rear axle teman-teman. Di sini ada rear axle ya, itu rear axle. Nah rear axle ini fungsinya adalah untuk menahan beban utama pada sebuah unit ya teman-teman ya. Oke, jadi axle itu ada dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu front axle, ada yang dead atau dia tidak menjadi penggerak penerus tenaga, dan drive, dia adalah sebagai penerus tenaga. Untuk yang rear itu juga ada yang meneruskan tenaga atau drive, dan ada juga yang dead ya teman-teman. Kalau untuk di unit Hino ini tersendiri adalah axle drive ya teman-teman ya, dia meneruskan tenaga juga. Nah, untuk yang front nih, dia termasuk ke dalam kategori yang dead ya teman-teman, dia tidak meneruskan tenaga, jadi hanya untuk putar saja. Nah di sini ada axle beam ya teman-teman ya, ada axle beam. Lalu nah di sini itu ada kingpin ya teman-teman ya. Fungsinya adalah untuk menahan knuckle supaya dia bisa berbelok dan ke kiri dan menahan dari roda itu sendiri ya, menahan beban dari roda itu sendiri. Kalau untuk unit ini juga dia memakai sistem tandem ya teman-teman, dimana axle depan dan axle inter axle dan rear axle dia sama-sama meneruskan tenaga, makanya dia disebut tandem. Dua-duanya meneruskan tenaga. Lalu di dalam sini teman-teman, bisa kita lihat di sini ya, ini adalah drum ya teman-teman ya. Drum itu dia fungsinya adalah menjadi komponen pengereman, jadi nanti kampas rem itu mekar gitu dan akan
menahan dari sistem itu sendiri, dan lama-kelamaan dia akan mengerem dan unit akan berhenti ya teman-teman ya. Nah, kita balik lagi ke penjelasan yang axle front axle itu tadi dia ada yang dit dan ada yang drive ya teman-teman. Untuk ini yang dit, lalu dia suspensinya dibagi menjadi dua juga ya teman-teman. Ada yang rigid atau dia terhubung, ada yang dia itu independen. Nah, kalau untuk kita lihat di sini dari unit Hino ini, dia menggunakan sistem rigid karena rodanya itu terhubung ya teman-teman. Axle-nya itu terhubung, dan ketika dia terkena lubang atau gundukan, unit itu akan miring ya teman-teman ya. Jadi tidak sendiri-sendiri. Nah, kalau misalkan dia independen, roda kanan dan roda kiri itu bisa bergerak naik turun sendiri. Nah, ini kalau satunya ini dia karena terhubung, jadi ketika dia salah satunya itu terkena lubang atau gundukan, dia akan seperti ini, mengikuti seperti ini. Nah, mengikuti, dia akan mengikuti. Nah, ketika yang independen dia itu sendiri-sendiri. Nah, kayak gini teman-teman ya, bisa sendiri-sendiri. Jadi yang satu terkena lubang, yang satu itu bisa diam atau menyesuaikan. Contohnya itu ada di unit ini dia menggunakan sistem independen ya teman-teman. Jadi satu-satu dia kena lubang, yang ini tidak ikut bergerak teman-teman ya, dia akan seimbang. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa teman-teman? Biasanya untuk independen itu dia, kalau untuk kenyamanan dia sangat nyaman karena stabil dan tidak oleng. Tapi masalah kekuatan, dia tidak sekuat dengan rigid ya teman-teman ya. Kalau rigid itu biasanya dipakai di truk-truk seperti itu teman-teman, truk-truk seperti itu. Nah, kalau yang independen itu tuh di mobil-mobil pribadi seperti ini, seperti itu teman-teman. Di sini ada e-beam juga teman-teman, bisa disebut e-beam juga. Nah, kita bisa lihat juga ya. Knuckle arm teman-teman ya, knuckle arm di sini. Ini ada knuckle arm yang untuk meluruskan tenaga belok ke wheel ini. Nah, di sini ada knuckle ya teman-teman. Fungsinya ada tempat duduknya wheel dan untuk menggerakkan wheel. Jadi ini bisa belok kanan dan belok kiri, tergantung kita mau belok di mana. Nah, selanjutnya di sini ada tirut ya teman-teman, tirut yang menghubungkan roda kanan dan roda kiri. Gitu.